Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Semoga Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetaplah semangat untuk belajar daring. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Indonesia Merdeka. Nah, Ananda sudah mengetahui bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanpa kita sadari, negara kita telah mengalami banyak perubahan, manis pahitnya perjuangan, dan lika-liku dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari penjajah, namun butuh perjuangan yang sangat besar dengan berbagai cara dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, coba Ananda perhatikan, ini adalah peta konsep di mana pada tanggal 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat. Kota Hiroshima ini adalah salah satu kota yang ada di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari rekonstruksi peristiwa ini kita akan bahas satu persatu. Nah, silakan Ananda simak. Ini coba Anda perhatikan salah satu penandatanganan yang dilakukan oleh Jepang kepada sekutu, yang dilakukan di atas kapal USS Missouri. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Di atas kapal USS Missouri, penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat masih ingat dengan yang namanya Perang Pearl Harbor, yaitu di Hawaii, yang dihancurkan oleh Jepang. Kemudian Kaigun Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Nah, itu merupakan awal terjadinya Perang Dunia Kedua dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu meletusnya bom atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, coba Anda perhatikan, ini ada 2 gambar bom. Yang pertama itu adalah bom Little Boy, yaitu bom untuk kota Hiroshima, dan yang kedua adalah bom Fetman untuk kota Nagasaki di Jepang. Nah, di sini ada 2 gambar. Pertama di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Yuichiro Nagono, menyerahkan 11 samurai kepada pemimpin sekutu, yaitu Mayor Jenderal D.C. Hottom, sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Kemudian gambar yang ketiga adalah pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia. Dalam gambar ini di Pelabuhan Kupang mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMS Morris Bay. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widioningrat terbang ke Dalat menemui Panglima Jepang wilayah selatan. Panglima tertinggi Trauchi Haichi berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus
1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Disinilah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya golongan muda dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk merdeka. Maka dilaksanakanlah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Karena pada saat itu Soekarno dan Hatta adalah sebagai pemimpin dari PPKI, yaitu Persiapan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, coba Anda perhatikan, ini adalah sebuah peta perjalanan dari Jakarta ke Rengas Dengklok, yaitu di mana melewati Jatinegara, Bekasi, Cikarang, dan di Kerawang itu adalah di situ ada pertahanan Jepang. Untuk menghindari dari pertahanan Jepang ini, maka mereka pergi ke Rengas Dengklok, yaitu ke rumah Laksamana Maeda. Coba perhatikan, ini adalah gambar dari Laksamana Tadashi Maeda, itu yang memberikan tempat penyusunan teks proklamasi di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalangi untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena pada saat itu mereka adalah sebagai pemimpin PPKI. Nah, di rumah Laksamana Maeda atau di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, 1 Jakarta. Ini merupakan diorama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi. Gambar kiri adalah pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Milik, yang sebelah kanan. Nah, coba Anda perhatikan, di sini ada proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, dan gambar yang kedua adalah proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Milik. Dari sini coba Ananda analisis apa perbedaan proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Milik. Nah, gambar selanjutnya adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, maka cara penyebaran berita proklamasi agar sampai ke daerah-daerah terpencil maka dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melalui radio, yang kedua dengan media cetak, dan yang ketiga adalah utusan daerah. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat. Pada tanggal 2 September 1945, Komite Pan-Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Nah, pembentukan pemerintahan Indonesia. Sidang PPKI yaitu pada tanggal 15
sampai 22 Agustus 1945. Hari pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Hari kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Hari ketiga yaitu membentuk 3 badan baru pertahanan Indonesia, yaitu ada KNI, PNI, dan BKR. Gambar ini adalah merupakan suasana sidang pleno KNIP di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Nah, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama, beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan politik saat itu. Yang pertama adalah penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Yang keempat, pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Baiklah, sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.